Iya, shalom. Saya mengucapkan selamat hari Natal ya, dan puji Tuhan kita masih ada sampai hari ini. Ya, dan ini penuh sekali, nggak ada tempat loh sampai di belakang. Dan ya mungkin karena memang setiap Natal itu banyak Kristen kapal selam yang bermunculan. Ya kalau udah Desember muncul di permukaan ya. Karena Desember nih Natalan gitu ya. Jadi nanti kalau sudah nggak Desember, nggak Natalan lagi, nggak tahun baru lagi, tenggelam lagi ke dasar laut. Ya, kalau Anda orangnya bertobat. Amin. Semoga tersinggung dengan kata-kata saya. Karena memang banyak orang itu merasa dia butuh Tuhan kalau cuma hari Natal, ya tahun baru, oh ini kan hari raya gitu ya. Tapi ini saya dengar-dengar 25 Desember mau dijadikan hari apa saudara? Hari mualaf katanya. Ya nggak apa-apalah, kita tuh mau dijadikan hari apa aja nggak apa-apa. Karena iman kita tuh kan nggak mudah tergoyah, amin. Sekali Yesus tetap, ya biarin aja. Ya anjing bergonggong kafilah berlalu toh. Saudara, saya bersyukur kalau kita masih bisa ada hari ini. Temanya adalah Yesus terang dunia dan dia datang membawa kehidupan. Dunia ini ketika jatuh dalam dosa, maka Alkitab berkata dunia ini berada di bawah kegelapan. Dunia ini di bawah naungan maut. Ya, ketika tanpa terang Kristus. Karena dosa membuat manusia terpisah dari Tuhan. Ya, dan bagaimana kehidupan manusia kalau terpisah dari Tuhan? Kacau balau. Ya, kacau. Makanya kalau saudara hidup jauh dari Tuhan, hidupmu pasti kacau. Saya jamin itu saudara. Bukan soal kaya atau miskin. Biar kaya juga kalau jauh dari Tuhan hidupnya kacau. Ya, karena ingat kebahagiaan itu bukan kekayaan. Ya, tetapi ketika kita hidup dalam terang Tuhan. Amin. Dan ketika manusia jatuh dalam dosa, kehilangan hubungan dengan Tuhan, maka itulah yang menjadi kegelapan awal dari hidup manusia. Sehingga manusia hidup dalam gelap dan dunia ini butuh terang, saudara. Yesus datang, dia berkata, dia menyatakan diri, akulah terang dunia. Orang itu kalau hidup dalam gelap tidak bisa lihat apa-apa. Kalau mati lampu, saudara bisa lihat apa? Mati lampu yang saudara bisa lihat apa? Nggak ada, gelap ya. Bisa sih lihat apa? Lihat syaiton. Ya. Nah setan itu suka tuh kalau gelap-gelap itu. Makanya orang yang suka gelap-gelap itu pasti temennya syaiton. Ya, jangan suka gelap. Yesus berkata, akulah terang dunia. Ayatnya Yohanes 18 ayat 12. Baca bersama. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya apa? Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai. Orang yang mengikut Kristus dikatakan dia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Orang berjalan dalam kegelapan nggak bisa lihat apa-apa. Makanya semua keputusan yang dia buat salah. Ya, ambil keputusan menikah salah pilih jodoh. Ya, ambil keputusan pekerjaan salah pilih pekerjaan. Pokoknya keputusan apapun yang dia buat itu salah. Itu tanda-tanda orang berjalan dalam gelap, ya. Loh tapi saya Kristen loh Bu, walaupun kau Kristen, kalau kau nggak sungguh-sungguh jadi pengikut Kristus, kau berjalan dalam gelap, ya. Loh saya ke gereja tiap minggu, walaupun, ya. Loh saya melayani Tuhan, walaupun. Jadi goal dari kekristenan adalah menjadi pengikut Kristus. Apa itu Kristen? Kristen itu pengikut Kristus. Tapi banyak orang menyebut diri Kristen tapi nggak mau ikut Yesus. Nggak mau ikut ajarannya. Nggak mau ikut perintahnya. Ya ikuti dirinya sendiri. Gelap. Yesus berkata, kalau engkau mau mengikuti aku, ya engkau tidak akan berjalan dalam kegelapan. Sudah cukup saudara hidup kita ini dalam kegelapan. Anak-anak muda udah cukup. Saya mau bilang 2026 sampai seterusnya ini di depan gelap loh. Ya gelap. Banyak prediksi-prediksi yang menakutkan di depan. Tetapi orang yang berjalan bersama Tuhan dan mengikuti Yesus. Dia tidak akan berjalan dalam
kegelapan. Sekalipun prediksi tentang tahun depan, tahun yang gelap, tahun-tahun yang akan datang itu semakin mengerikan. Kenapa semakin mengerikan? Tenaga-tenaga manusia mulai tergantikan oleh mesin, oleh robot. Ya, anak-anak muda, kau belum lulus kuliah, yang lain sudah dipecat. Padahal kau belum lulus ini. Terus kau mau harap apa ke depan kalau tidak berjalan bersama Tuhan? Yesus berkata, kalau engkau mengikut aku, engkau tidak akan berjalan dalam kegelapan. Melainkan engkau akan mempunyai terang hidup. Kita bukan hanya tidak berjalan dalam kegelapan, tapi hidup kita menjadi terang. Amin. Justru kita bisa menjadi terang bagi orang lain yang berjalan di dalam kegelapan. Jadi Natal itu adalah terang yang datang ke dalam dunia supaya kita tidak salah berjalan dalam hidup ini, saudara. Setiap hari kita ini harus bikin pilihan. Ya. Setiap orang itu pasti harus membuat banyak pilihan penting dalam hidup. Nah, kalau pilihan yang kau buat itu salah, karena engkau mengambil keputusan di dalam kegelapan, engkau nggak bisa lihat apa-apa. Karena itu, mari kita sungguh-sungguh percaya Yesus dan mengikuti Yesus, ya. Jangan cuman jadi fans aja, ya. Tapi ikuti Kristus, apa yang dia perbuat, apa yang dia lakukan, apa yang dia suruh lakukan. Dan dia bilang, siapa mengikut aku, ya, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Ini janji. Dulu ketika saya belum kenal Tuhan Yesus, hidup saya hancur, saudara. Kenapa? Semua keputusan yang saya buat salah. Saya tidak bisa melihat terang. Ya, saya salah pacaran, salah ini, salah ambil keputusan kerja, salah ini. Ya, dulu sekolah jurusannya IPA, ternyata ujiannya ekonomi terus. Banyak yang begini toh. Kau ambil jurusannya teknik tapi ujiannya tetap ekonomi kan? Dalam kehidupan toh. Ya, jangan salah jurusan, ikut Tuhan itu. Ya, kita dikasih hikmat untuk melihat jalan hidup ke depan ini seperti apa. Kalau kita berjalan bersama Tuhan, maka Tuhan beri kita hikmat untuk kita mengambil keputusan penting dalam hidup kita. Barang siapa itu mengikut Tuhan, dia akan berjalan di dalam terang. Bahkan hidupnya itu akan menjadi sumber terang bagi orang lain. Bapak Ibu, hari-hari ini Tuhan sedang mencari orang-orang yang bisa dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Engkau percaya bahwa Tuhan itu sumber berkat? Ya, kita harus percaya Tuhan sumber berkat. Dan ketika Tuhan adalah sumber berkat, dia mau memakai kita ini untuk menjadi saluran berkat-Nya. Tapi sayang Tuhan tidak menemukan banyak orang yang mau sungguh-sungguh mengikut dia. Yang mau sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ya, kalau saya ini dulu tidak mengenal dan tidak menerima dan mengikuti Tuhan Yesus. Ya, saya nggak tahu hidup saya jadi apa, saudara. Mungkin hari ini saya sudah bunuh diri. Saya sudah nggak ada di dunia. Karena dosa membuat saya kecewa. Saya ketemu Tuhan Yesus ketika saya mau bunuh diri. Hidup saya hancur, masa depan saya hancur. Setan bilang, kamu udah bikin dosa, hidupmu udah hancur. Ngapain lagi kamu hidup, mati aja. Gak ada guna kamu hidup. Ya, bahkan untuk masa depanmu aja udah gelap. Siapa yang mau menikah sama kamu, hidupmu udah hancur. Ya, dan saya mendengar apa yang setan ngomong. Karena Alkitab berkata, iblis itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Kristus Yesus datang ke dalam dunia untuk memberikan engkau hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Amin. Setan itu cuma pengen datang mencuri, membunuh, membinasakan. Setan tahu ada banyak hal berharga yang Tuhan ciptakan dan dia taruh dalam hidup kita, saudara. Karena itu setan pengen curi itu. Nah, ketika dia curi segala hal yang berharga dari hidup kita, dia pengen engkau hancur. Bukan cuma hancur. Dia bidik engkau, dia pengen membunuh engkau. Dan ingat, tujuan setan bukan cuma sampai dia bunuh kita. Dia ingin membinasakan. Ini tujuan akhir setan loh. Nah, di hidup kita ini ada tujuan Tuhan, rencana Tuhan. Ada tujuan setan atau rencana setan. Hari ini engkau mau pilih yang mana?
Apakah engkau pilih untuk melakukan tujuan Tuhan dan rencana Tuhan atau melakukan rencana setan dalam hidup kita? Bagaimana kita ini hidup untuk melakukan rencana Tuhan dalam hidup kita? Maka kita ini harus melakukan segala sesuatu dalam terang. Kita buka bersama Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 mulai. Efesus 5 ayat yang ke-8. Apa kata firman Tuhan saudara tentang hidup kita? Ya, baca bersama ayat ini 1, 2, 3. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Dulu kita semua ini kegelapan, dulu saya kegelapan, saya hidup melakukan dosa. Ya, tetapi setelah saya menerima Kristus, dikatakan maka kita ini dirubah menjadi statusnya anak-anak terang. Nah, setelah kita menjadi anak terang, apa yang harus kita lakukan? Ayat berikutnya dikatakan di sana, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Ya, orang yang hidup dalam terang, dia hidup menjadi melakukan buah-buahnya itu kebaikan, keadilan dan kebenaran. Ya, kalau hidup dalam gelap, melakukan keburukan, tidak adil, curang, dan tidak melakukan kebenaran atau melakukan dosa. Ini aja, saudara, untuk bisa menjadi tolak ukur apakah kita ini sekarang jadi anak terang atau anak gelap. Yang kau bisa, yang sehari-hari kau lakukan, apakah itu kebaikan, keadilan, dan kebenaran, atau sebaliknya, engkau melakukan keburukan, kecurangan, dan dosa. Kalau kau melakukan 3 hal itu, berarti kau bukan anak terang. Kau masih terdaftar dalam kerajaan setan. Ya, cuma orang yang menerima Yesus, yang mendapat julukan, dia sungguh-sungguh anak terang, dia dipindah hidupnya, kata firman Tuhan. Dari kerajaan setan, kau dipindah kepada kerajaan Allah. Lalu ayat yang ke-10 berkata begini saudara, kita baca ayat yang 10. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Uji. Saya mau gini, ini Tuhan berkenan gak ya? Saya dugem, ini Tuhan berkenan gak ya? Orang dugem itu berkenan sama Tuhan apa kagak? Ya, menurut saudara, nggak usah cari-cari ayat. Nggak usah ayatnya di mana Bu itu? Ya, merokok itu ayatnya di mana? Di pom bensin. Tulisannya gede, dilarang merokok. Kita nggak usah cari ayat, pakai otak saja. Karena Alkitab berkata Tuhan menciptakan manusia dengan akal budi. Apa itu akal budi? Ya, satu insting yang diberikan Tuhan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Jadi tidak semua orang itu punya otak, ya, tapi punya akal budi. Kayak kucing itu punya otak enggak? Punya. Kucing ada akal budi enggak? Menurut saudara kucing ada akal budi atau enggak? Ya, tapi dia punya otak bisa mikir. Tapi akal budi enggak. Makanya dulu anak saya bilang gini, Mami itu kucingnya temanku loh. Tapi dia tiap malam datang ke rumah kita. Dia padahal sudah punya anak. Tapi dia naksir sama kucing kita. Berarti dia berdosa ya Mam. Padahal itu istrinya kucingnya temanku yang tetangga di situ. Dia punya anak banyak, punya istri juga. Tapi kenapa dia datang ke rumah kita, dia naksir sama kucing kita? Saya bilang kalau kucing enggak apa-apa Dek. Namanya juga kucing. Ya. Lah kalau orang Mam, kalau orang enggak boleh. Tapi buktinya temanku juga papahnya udah punya istri, tapi punya pacar. Nah, itu namanya bapak-bapak kucing garong. Bapak punya otak tapi enggak punya akal budi itu. Karena nggak pernah baca firman. Dari mana akal budi datang? Dari firman Tuhan. Ya, makanya banyak baca Alkitab supaya jangan jadi kucing garong. Saudara, kita sekarang berpikir dengan logika dan akal budi kita. Merokok itu boleh atau tidak? Menurut saudara, yang bilang boleh angkat tangan. Yang bilang tidak boleh angkat tangan. Yang bingung angkat kaki. Pada bingung semua ya. Kita nggak usah sering kali cari-cari ayat. Nggak usah cari-cari ayat. Alkitab berkata Tuhan itu menaruh hukumnya dalam hati manusia.
Dalam hati manusia itu ada hukum Tuhan. Jadi kau enggak usah tanya-tanya ayat di mana enggak boleh selingkuh, di mana enggak boleh merokok, di mana enggak pelit. Ayatnya tuh di mana? Orang Kristen kan suka di mana terus cari-cari ayat. Padahal uji apa yang berkenan pada Tuhan. Sebab Tuhan menulis hukumnya dalam hati nurani manusia. Jadi walaupun juga kau enggak baca ayatnya, kau tahu ini yang baik, ini yang tidak baik. Mari kita mulai belajar hidup dalam terang, menguji segala sesuatu yang berkenan pada Tuhan. Berantem sama mertua itu dikenan Tuhan atau tidak? Ya, berantem sama menantu itu berkenan sama Tuhan atau tidak? Nah, itu pinter semua, tapi kok banyak ya? Mertua adalah maut. Jangan saudara ya, nggak boleh begitu. Dikatakan ayat yang ke-11, kita lihat bersama. Ayat yang ke-11, yuk kita. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Ya, buang perbuatan itu, jangan ambil bagian. Kristus sudah datang menjadi terang dunia. Dan barang siapa yang mengikut dia, engkau akan beroleh hidup dan dalam hidupmu itu ada terang. Engkau akan menjadi terang bagi banyak orang. Syaratnya apa? Jangan lagi turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tapi sebaliknya buanglah, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Tinggalkan saudara. Masih ada waktu, ini tanggal 25. Ya, masih ada waktu nih seminggu ke depan, buang semua yang tidak berkenan. Kepahitan, amarah, kebencian, sakit hati, iri hati, dendam, ya kenajisan, percabulan, hawa nafsu, rokok, judi, semua yang tidak berkenan. Coba bikin daftar dosa. Saudara aja sendiri yang bikin di rumah. Dulu saya begitu waktu saya bertobat. Saya bikin buku daftar dosa saya. Kalau orang Kristen ini sekarang tidak, dia punya daftar dosa orang. Ya, dia punya daftar dosanya tetangga, dia punya daftar dosanya temennya, tapi nggak punya daftar dosanya dia. Ya, sehingga kalau dia duduk di gereja dengerin khotbah ini dia bilang, ini harusnya teman saya itu datang loh. Ya Pak ya, yang dalam hati, ini sebenarnya khotbah ini cocok buat ipar saya. Sayang ipar saya itu nggak datang. Harusnya dia dengar, tapi nanti saya cariin potongannya, saya kirim nanti lewat WA. Bertobat saudara ya. Yuk masih ada waktu yuk, bisa yuk. Kita bikin catatan dosa kita 2025. Ya buat kau sendiri aja. Jangan juga kirim ke saya. Nggak penting. Ya, cuma penting bagi kau dengan Tuhan saja. Itu pertobatan, bikin di kamar tulis. Ya Tuhan saya ini masih suka nonton film porno, saya suka dugem, saya suka rokok, ada kepahitan di hati, saya kepahitan sama kakak saya kepahitan sama bapak saya. Tulis. Ya, karena keterbukaan itu awal dari apa? Keterbukaan awal dari? Nggak ada yang tahu loh ini. Padahal ini statement rohani banget nih, sering kali diucapkan nih. Ya, keterbukaan awal dari pemulihan. Ya, kalau saya bilang keterbukaan awal dari ketahuan. Ya, nanti setelah ketahuan baru bisa dipulihkan. Karena ada orang tidak tahu diri. Enggak tahu dosanya, enggak. Dia cuma sibuk hakimi dosa orang lain. Tapi dosanya dia enggak tahu. Ayo jangan lagi kita melakukan perbuatan-perbuatan kegelapan ini. Supaya kita masuk tahun depan dengan hidup yang baru. Ayat yang berikutnya ayat 11 berkata di sana ayat 12 ya. Kita baca, sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi itu telah memalukan. Ya, jangan suka sembunyi-sembunyiin sesuatu. Hari-hari ini kita di bangsa kita ini, ya aduh banyak banget kebuka-kebuka ya para pejabat ini ternyata, saking kebanyakan duit banyak simpenan. Ani-ani no, simpanan yes. Ya, ini lagi heboh nama-nama artis yang jadi simpenan saudara. Ya, aduh dosa ini memang yang bisa liburan ke luar negeri bareng, ya fotonya di satu tempat yang sama, ya tapi ngangkatnya beda, ya. Nih dosa ini begini nih sekarang saudara, ya jangan ya,
Menyebutkan saja pun yang dibuat mereka di tempat tersembunyi itu telah memalukan. Apalagi kita juga melakukan. Ya, yang ani-ani tahun depan jangan jadi ani-ani lagi, amin. Nggak ada ani-ani kan di sini? Ani-ani no simpanan? No. Amin. Jangan bilang yes ya, no. Ani-ani no simpanan no, pelakor no. Kita berdoa supaya kita hidup di tahun depan tuh dengan hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Menyebutkan saja yang dilakukan mereka itu sudah sangat memalukan, tidak layak bagi kita. Ayat 13 berkata di sana apa saudara? Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Ya, ketahuan nih sekarang. Kalau engkau tidak pernah datang kepada kebenaran, engkau tidak akan tahu dosa. Makanya orang Kristen tuh banyak yang gak tahu diri. Berdosa, tapi pede banget masuk surga. Dan merasa hidupnya itu oke aja, fine aja. Ya, mabok, ya selingkuh, tapi masih merasa bahwa ya saya Kristen kok. Ya, saya emang kenapa? Nah ini karena dia dalam kegelapan. Sehingga perbuatannya itu tidak nampak. Tetapi apa yang sudah ditelanjangi oleh terang, saya dulu jadi tahu dosa saya. Kenapa saudara? Waktu saya bertobat terima Tuhan Yesus tahun 95. Saya mulai baca Alkitab. Saya baca Alkitab. Saya baca perjanjian baru. Saya baca apa yang Yesus katakan. Ya. Saya tahu hukum-hukum Tuhan. Oh ternyata jadi orang Kristen itu enggak boleh bersinah, enggak boleh marah, enggak boleh kepahitan, enggak boleh punya iri hati, enggak boleh. Jadi saya catat. Apalagi Galatia pasal 5 itu berkata, sebab keinginan daging itu telah nyata. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, iri hati, kebencian, dendam, amarah, pertikaian, perpecahan, roh pemecah belah, perseteruan, kedengkian, iri hati. Saya catat itu semua dan waktu saya cek ada semua sama saya. Astagfirullah. Saya baru tahu betapa kotornya hidup saya. Tapi kenapa dulu saya tidak tahu? Karena saya tidak berada di dalam terang. Tidak ada firman yang kasih tahu itu. Setelah saya menerima Tuhan Yesus, hati nurani saya diterangi oleh firman, oleh Injil Kristus. Saya mulai baca tuh. Setiap hari saya baca, waktu saya baca, ya ampun aku semua ini. Dosanya selama ini tak borong. Dan ada semua dalam diri saya. Amarah, iri hati, kepentingan diri sendiri, egoisme, ada semua di saya. Makanya hidup saya ini jadi sarang syaitan. Sebentar lagi saya bunuh diri waktu itu. Nah selama ini tapi saya tidak mengerti. Saya pikir hidup saya baik-baik saja. Apa kabarmu? Ya aku baik-baik saja. Padahal tidak baik. Penuh kepahitan, sakit hati, iri hati, kebencian, dendam, amarah. Saya kepahitan sama kakak saya, kepahitan sama adik saya, kepahitan sama orang tua saya. Banyak banget. Satu dosa kepahitan aja sudah akarnya banyak. Apalagi yang lain. Saya baca tuh semua. Pelit, ya, nggak usah angkat tangan. Pelit itu dosa juga ternyata saudara. Orang kikir nggak masuk surga. Ya, makanya bapak-bapak berubah ya. Tahun depan semakin pemurah sama istri, amin. Amin bapak-bapak. Ya. Coba kau tambahi gajinya istrimu tahun depan, ya. Jadi istrimu tuh jadi semakin menjadi istri yang sakinah mawadah. Ya, kalau uang belanja cukup, pasti juga istri itu enggak terlalu banyak marah-marah ya. Jangan pelit, apalagi sama istri. Saya baru tahu ketika saya catat dosa itu, waduh semuanya saya ini. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak sebab semua yang nampak adalah terang. Kalau saya nggak terima Yesus, saya nggak pernah tahu hidup saya begitu hancur. Kalau saya nggak terima terang Tuhan, saya tidak tahu bahwa saya ini ternyata gelap, lap. Makanya pengen mati terus. Karena udah jadi sarang syaitan itu tadi hatinya, hidupnya. Dan bayangkan kalau kita ini menyimpan semua yang gelap dalam diri kita.
Engkau menjadi bapak, nggak mungkin engkau menjadi bapak yang menjadi berkat. Engkau menjadi ibu, nggak mungkin engkau menjadi ibu yang jadi berkat. Engkau menjadi saudara, ipar, nggak mungkin engkau jadi ipar yang menjadi berkat. Karena kita sendiri menjadi hamba syaiton, bukan hamba Tuhan. Ya, jadi yang kita lakukan semua perbuatan kegelapan. Kita suka bikin perpecahan. Sama ipar ribut, sama mertua ribut, sama tetangga ribut, sama semua orang ribut. Ada orang-orang begini memang. Kenapa? Karena dia hidup melakukan perbuatan kegelapan. Ayat 14 berkata di sana, lihat baca bersama ayat 14. Itulah sebabnya dikatakan apa? Bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Coba pegang kanan kiri bilang, bangun, hei bangun yang tidur bangun. Bangunin. Ya perlu dibangunin orang Kristen. Kristen ini banyak Kristen tidur. Kristen tapi tidak menjadi pelaku firman. Tidur aja terus kau. Kau tidak tahu keadaan zaman. Nggak bisa melihat nih waktu-waktu yang singkat Tuhan udah mau datang. Kenapa? Tidur, pules. Makanya ayat ini berkata, karena itu dikatakan, hai bangunlah kamu yang tidur. Bangkitlah dari antara orang mati. Dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ada dua jenis orang Kristen di akhir zaman. Satu tidur, satu mati. Ya, ini hampir beda tipis sih. Yang satu tidur, yang satu mati. Apanya yang tidur? Imannya. Kalau di gereja matanya melek, liatin saya semua nih. Ya, kalau dengar khotbah gini semua matanya. Tapi rohaninya tidur. Pulang tetap berdosa lagi. Pulang hidupnya nggak berubah. Datang ibadah Natal. Gereja penuh sampai panas nih saya. Ya. Tapi kalau engkau tidak bangun dari tidurmu, percuma. Engkau masuki lagi tahun depan hidup yang sama. Tetap kepahitan, tetap bersinah, tetap marah, tetap iri hati, tetap pelit, tetap hidupmu gak pernah bisa menerima janji-janji Tuhan. Yesus berkata, aku datang untuk memberikan engkau hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Tapi kenapa janji Tuhan tidak terjadi dalam hidup kita? Karena Tuhan berkata, bukan tanganku yang kurang panjang untuk menolongmu. Bukan telingaku yang kurang tajam untuk mendengarkan doamu. Tapi dosamu itu yang menjadi penghalang janji Tuhan terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu, jangan pernah menjalani hidup ini sendiri. Engkau akan capek dan lelah. Rugi kita hidup ini tidak lama di dunia. Tuhan sudah menyediakan berkat-berkat bagi orang yang mau sungguh-sungguh hidup di dalam jalan Tuhan. Dia sudah menyediakan janjinya. Saya ini bukan berkhotbah teori. Saya sudah mengalami apa yang Tuhan janji. Ya, waktu kita klik dengan rencana Tuhan, waktu kita nurut mengikuti Yesus sungguh-sungguh, maka janjinya itu terjadi kelimpahan. Dunia boleh mengalami resesi, tapi anak Tuhan yang menjadi sungguh-sungguh pengikut Kristus akan diberi perbedaan. Itu yang Alkitab bilang. Tuhan akan menyatakan perbedaan antara orang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan dengan yang tidur dan apalagi yang mati. Pastikan hari ini imanmu tidak tidur. Pastikan imanmu tidak mati tapi hidup. Tahun depan Tuhan akan banyak melakukan perkara yang besar. Karena di akhir zaman dia berjanji bahkan kekayaan bangsa-bangsa akan mengalir ke tangan orang benar. Untuk apa? Menjadi bukti bahwa hidup kita ini berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Tetapi kalau kau tidak mau bertobat, tidak bisa saudara. Ayo saudara, sudah cukup banyak waktu yang kita pakai untuk hidup bagi kepentingan dan keinginan kita sendiri. Tetapi mari. Ini waktunya kita bertobat. Yang terakhir kita baca ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata di sana apa? Karena itu apa? Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ya. Dan yang terakhir ayat 16 berkata, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat.
makin akhir zaman, makin jahat hari-hari ini. Makanya perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Anak muda, ya kalau 2025 kau itu cuma kebanyakan scroll tiap hari, mager. Ya, cuma di kamar pegang handphone, scroll terus berjam-jam ini loh. Ya sebenarnya setan bekerja ini lewat apa? Lewat handphone hari-hari ini. Ya, setan tuh bekerja lewat handphone. Dia nggak perlu kasih saudara yang aneh-aneh, nggak usah. Dia kasih handphone aja. Ya, coba saudara bisa nggak hidup tanpa handphone? Lepas dari handphone 1 menit, bisa nggak? Ke toilet aja bawa handphone. Siapa yang ke toilet bawa handphone? Itu berarti kau sudah diperbudak sama handphone. Ya, jangan bawa handphone ke toilet saudara. Ya, yang mau bertobat anak-anak muda masuk ke sekolah misi saya tuh di Bandungan. Senin sampai Sabtu nggak boleh pegang handphone. Bolehnya itu pegang kalau udah tugas, nanti Sabtu baru diambil handphonenya, ditahan di staff. Ya bisa nggak kita? Masih bisa nggak? Ya, saya tuh kalau ketinggalan handphone kadang udah jauh suami saya bilang, ih handphone saya ketinggalan, suami saya bilang, balik nggak? Nggak usah, nggak mati, nggak bawa handphone. Amin. Ya kadang-kadang kita ini tanpa kita sengaja. Makanya saya pikir-pikir nanti yang akan jadi chip yang akan dipasang di kita itu apa? Yaitu memori SIM cardmu itu nanti. Itu yang akan jadi chip antikris yang akan dipasang. Ya, karena kita udah nggak bisa hidup tanpa itu kan. Coba sekali-sekali coba 1 hari ya. Hari ini Natal ya, nggak usah pakai handphone coba. Ya, nggak bisa itu. Pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Sekarang kejahatan tuh tidak jauh. Di handphone saudara. Ya di tangan kita itu loh. Berapa banyak anak-anak muda yang jatuh dalam pornografi. Ya ketemu temen sekarang. Ya akhirnya jatuh dalam dosa seksual karena handphone. Handphone ini sekarang dipakai setan. Sekarang tergantung kita nih. Mau pakai handphone ini untuk apa? Iya. Kita nyari sesuatu sekarang bahaya sekali loh. Ya saya mau bikin khotbah tentang kaki Dian. Saya klik di Google kaki Dian, yang muncul kakinya Dian. Padahal yang saya maksud kaki Dian, menorah itu. Saya klik kaki Dian, yang muncul kakinya Dian seksi-seksi. Kaki Dian, kaki Susi, kaki-kaki yang lain. Nah sekarang tinggal tergantung saya nih, mau saya lanjut klik atau ya saya tinggalin, bener gak? Halo, bener gak anak-anak muda? Nggak usah pura-pura. Ayo kita bertobat. Orang tua yang terjebak dengan pornografi lewat handphone. Perselingkuhan dimulai dari handphone. Ya, ayo kita bertobat hari-hari ini. Telanjangi semua perbuatan kegelapan itu. Terima Tuhan Yesus. Karena saya selalu ulang saudara, sorga itu bukan untuk tempat orang sembarangan. Sorga itu tempat yang mulia. Hanya orang-orang yang mau berjuang hidup dalam kekudusan. Hanya orang-orang yang mau berjuang membuang segala perbuatan kegelapan. Natal tidak akan pernah berarti tanpa engkau terima terang Tuhan dalam hidupmu. Kenapa selalu ada pohon terang? Kenapa selalu ada lilin di sana? Ya, untuk memberitahukan pohon itu bicara tentang kehidupan. Terang itu bicara tentang kegelapan sudah dilucuti. Ya, jangan mau melakukan hal-hal kegelapan. Karena itu adalah perbuatan iblis. Iblis suka dengan kegelapan. Tapi terang Tuhan telah terbit atas kita. Amin. Karena itu Kristus datang. Nubuatan Nabi Yesaya berkata apa? Bangsa yang diam dalam kegelapan, yang berada dalam naungan maut, telah melihat terang yang besar. Saya berdoa. Setiap kita hari ini menerima terang Kristus. Dan hidup kita pulang dari tempat ini menjadi terang bagi orang lain yang ada dalam kegelapan. Karena engkau akan memiliki hidup dan engkau akan hidup dalam terang itu dan terang itu ada di dalam hidupmu. Kita menjadi sumber terang bagi orang lain. Itu makna Natal saudara. Karena Natal tanpa terang dalam hidupmu itu sia-sia. Saya undang para imam musik maju ke depan. Mari kita mau sungguh-sungguh hari ini bukan sekedar perayaan Natal saja bagi kita. Tapi kita mau sungguh-sungguh berkata, Tuhan kami mau menjadi terang Kristus dalam hidup kami, supaya hidup kami ini bisa membawa orang lain datang kepada Kristus. Kita bangkit berdiri bersama. Yesus pegang erat tanganku, karena kami tidak dapat hidup di luar kasih-Mu Tuhan.